Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas materi pertemuan ke-9 yang berjudul Pengantar Advokasi dalam Agribisnis. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti materi ini diharapkan kita mampu menjelaskan konsep dalam agribisnis. 2. Menjelaskan jenis-jenis advokasi. 3. Menjelaskan pentingnya advokasi bagi pelaku bisnis. Yang keempat, membedakan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. 5. Menganalisis suatu kasus advokasi di bidang pertanian. Secara umum, advokasi merupakan serangkaian tindakan strategis yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, maupun praktik agar menghasilkan perubahan yang menguntungkan bagi kelompok tertentu. Dalam agribisnis, advokasi bertujuan membantu seluruh pelaku usaha pertanian mulai dari tani, kelompok tani, koperasi, pelaku UMKM, distributor, hingga konsumen agar memperoleh perlindungan serta kesempatan usaha yang baik. Adapun beberapa menurut para ahli, yang pertama dari Peterson 2003, advokasi merupakan proses mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya untuk menciptakan perubahan sosial yang positif. Yang kedua, World Bank 2005. Advokasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan maupun praktik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Tujuan advokasi. Advokasi memiliki beberapa tujuan yang dilakukan untuk yang pertama, melindungi kepentingan petani, memperjuangkan harga yang adil. Yang ketiga, memperluas akses pasar. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya, mempengaruhi kebijakan pemerintah, meningkatkan daya saing agribisnis, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Yang pertama ada advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan dilakukan untuk mempengaruhi pemerintah dalam menyusun kebijakan pertanian. Dalam advokasi kebijakan ini ada beberapa contoh, salah satunya subsidi pupuk, ada juga subsidi benih, ada juga asuransi pertanian, selanjutnya perlindungan harga dari gabah, selanjutnya pembangunan irigasi. Misalnya, organisasi petani menyampaikan aspirasi kepada DPR mengenai kenaikan harga pembelian atau HPP gabah agar para petani ini memperoleh keuntungan yang layak. 2. Advokasi pasar. Advokasi pasar bertujuan menciptakan sistem pemasaran yang adil. Contohnya, yaitu memperpanjang rantai distribusi, yang dimana di dalam agribisnis rantai distribusi ini semakin panjang rantai distribusinya, maka pengeluaran yang
harga yang dari petani ke konsumen itu naik menjadi lebih banyak dari harga aslinya. Misalnya petani menjual cabai itu seharga 1 kilo itu 25.000 dan sampai ke konsumen itu bisa sampai 30 sampai 35.000 contoh. Yang kedua, transparansi harga. Yang ketiga, akses ekspor, serta yang keempat, perlindungan dari tengkulak. Misalnya, koperasi petani langsung menjual hasil panen ke supermarket sehingga harga jualnya itu meningkat daripada menjualnya ke si para pedagang tengkulak. Selanjutnya, advokasi hak. Advokasi hak memperjuangkan hak-hak petani seperti hak atas tanah, hak memperoleh pupuk, hak memperoleh informasi, hak memperoleh upah yang layak. Misalnya jika kerja berat tetapi upahnya itu tidak layak, maka di advokasi ini para petani dapat memperjuangkan hak upahnya itu supaya menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir, perlindungan tenaga kerja pertanian. Advokasi keberlanjutan. Advokasi ini berkaitan dengan pertanian yang ramah lingkungan. Contohnya penggunaan pupuk organik, yang dimana kita tahu kalau zaman sekarang itu para petani sudah banyak yang menggunakan pupuk organik untuk bercocok tanam. Yang kedua, pengurangan pestisida, yang dimana para petani pun sudah diberi pemahaman yang lebih tentang bahayanya pestisida jika digunakan terlalu berlebihan, dan terlalu sering menggunakan pestisida juga tidak baik untuk kesehatan kita yang mengkonsumsi. Yang ketiga itu konservasi tanah. Yang keempat, penghematan air, yang dimana air dihemat untuk keberlanjutan lingkungan. Yang selanjutnya, adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya ada advokasi konsumen. Fokusnya itu melindungi konsumen terhadap produk-produk pertanian, misalnya keamanan pangan. Yang kedua, resiko pestisida. Selanjutnya, sertifikasi halal, yang dimana sertifikasi halal ini sangat penting pada saat membeli suatu barang jika dari segi konsumen. Kalau misalnya halal, konsumen, karena kebanyakan masyarakat Indonesia itu beragama Islam, maka sertifikasi halal ini sangat-sangat dibutuhkan terhadap produk pertanian ini. Yang keempat, label organik, yang dimana ya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya zaman sekarang itu banyak para petani yang memilih untuk bertani dengan menggunakan pupuk organik maupun pestisida alami. Serta yang terakhir itu informasi kandungan produk, yang dimana kita sebagai konsumen kalau misalnya membeli suatu produk pasti melihat kandungan produk tersebut. Misal nih kita ini alergi kacang, kalau misalnya membeli suatu kue atau cookies, pasti kan
kalau misalnya ada informasi kandungan dari produk tersebut, kita dapat tahu bahwa oh, produk ini mengandung kacang-kacangan, berarti saya tidak bisa makan. Jadi informasi kandungan produk ini sangat penting sangat penting pada produk pertanian. Peran penting advokasi dari petani ke pasar. Advokasi membantu petani itu memperoleh harga yang layak, karena yang kedua itu akses pasarnya itu mudah, serta informasi harga, yang dimana kebanyakan petani di Indonesia ini kekurangan informasi terhadap harga pada saat ia menjualnya ke tengkulak. Misalnya di tengkulak dibilang harganya itu 2.000 per gram, sedangkan di pasarnya itu bisa sampai 5-7.000 per gramnya. Yang keempat, posisi tawar yang lebih kuat. Misalnya nih, pembentukan koperasi tani sehingga hasil panen para petani itu dapat dijual langsung bersama, dan harganya itu dapat menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kita menjualnya itu sendiri. Dari petani ke pemerintah, petani dapat menyampaikan aspirasinya itu mengenai pupuk subsidi nih, serta bantuan alat mesin pertanian, yang dimana yang kita tahu kalau bantuan alat mesin yang seperti yang kita tahu, alat mesin pertanian ini sudah banyak digunakan di berbagai wilayah Indonesia dan sangat membantu para petani dalam melakukan usaha taninya, yang dimana dengan alat mesin alsintan ini dapat mempermudah para petani serta efisiensi mulai dari harga, waktu, dan tenaga kerjanya itu. Makanya bantuan alat mesin pertanian ini sangat penting. Makanya petani dapat menyampaikan aspirasi tentang bantuan alat mesin pertanian. Yang ketiga itu membangun irigasi, yang dimana irigasi ini sangat penting bagi para pelaku usaha tani di komoditas padi sawah. Yang keempat itu bantuan modal. Bantuan modal ini dapat membantu petani pada saat berusaha tani. Melalui organisasi petani, aspirasi lebih mudah didengar oleh pemerintah. Dari pasar ke pemerintah, pelaku usaha agribisnis juga membutuhkan advokasi. Contohnya regulasi ekspor, standar mutu produk kita. Kalau misalnya kita membuat suatu produk, pastinya itu standar mutu itu menjadi hal yang sangat penting. Yang ketiga itu logistik, pajak, serta kemudahan investasi. Advokasi membantu menciptakan kebijakan yang meningkatkan daya saing sektor agribisnis. Nah, seperti yang kita tahu, advokasi itu merupakan serangkaian tindakan strategis yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, maupun praktik agar menghasilkan perubahan yang menguntungkan bagi kelompok tertentu. Advokasi ini sering disamakan dengan kampanye, lobby, dan negosiasi. Adapun perbedaan dari ketiganya ini yaitu dari aspek tujuan. Advokasi itu mengubah kebijakan, sedangkan kampanye itu meningkatkan kesadaran, sedangkan lobby mempengaruhi pengambilan keputusan, sedangkan negosiasi untuk mencapai kesepakatan di tujuannya. Kalau di sasarannya, advokasi itu lebih ke pemerintah dan masyarakat. Kalau kampanye itu publik,
sedangkan lobby itu ke pejabat. Sedangkan negosiasi ini sasarannya itu di kedua belah pihak. Kalau cara, dari aspek cara, advokasi itu berdasarkan kajian, data, dan koalisi. Kampanye itu berdasarkan aspek cara media dan demonstrasi. Sedangkan lobby dengan cara pertemuan langsung. Sedangkan kalau misalnya negosiasi itu caranya itu diskusi dan tawar menawar dari kedua belah pihak. Hasil, kalau dari segi aspek hasilnya itu, advokasi itu hasilnya itu yaitu perubahan kebijakan. Setelah menyampaikan aspirasi itu maka terjadilah perubahan kebijakan. Kampanye itu hasilnya itu dukungan dari masyarakat, sedangkan lobby itu hasilnya itu dukungan dari pejabat. Sedangkan kalau negosiasi hasilnya itu kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan advokasi ini tentang saya akan menjelaskan studi kasus tentang advokasi ini. Di kabupaten misal, saya akan membuat permisalan di kabupaten X terjadi panen raya yang besar-besaran. Jadi otomatis kalau misalnya terjadi panen raya, harga cabai itu akan anjlok atau menurun drastis. Harga cabai di tingkat petani turun drastis dari yang awalnya 35 per kilogram menjadi 7.000 per kilogram, dimana di situ sangat terlihat anjloknya, itu sangat terlihat dari 35 ke 7.000. Petani mengalami kerugian karena biaya produksi itu mencapai 10.000 per kilo, sedangkan harga jualnya itu 7.000. Jadi otomatis biaya produksinya itu lebih banyak daripada hasil panennya. Di sisi lain, harga cabai di pasar kota itu tetap harganya itu 28.000 per kilogram, sedangkan dari si petaninya itu dijual 7.000 per kilogram, sedangkan harga cabai di pasar itu tetap 28 per kilogram. Petani menduga rantai distribusinya itu terlalu panjang sehingga keuntungan itu lebih banyak dinikmati pedagang perantara ini. Sedangkan petani, kalau dalam agribisnis itu, kalau rantai distribusi semakin panjang, maka petani akan semakin rugi. Kelompok tani kemudian meminta pemerintah daerah membantu mencari solusi dari masalah tersebut. Masalah ini banyak terjadi di Indonesia dan sangat rawan terjadi di Indonesia. Nah, yang jadi masalah utama dari kasus tersebut yaitu rendahnya harga jual di tingkat petani dan lemahnya posisi tawar petani dalam rantai pemasaran. Jenis advokasi yang paling tepat untuk digunakan yaitu advokasi pasar untuk memperbaiki sistem distribusi dan advokasi kebijakan agar pemerintah menetapkan kebijakan stabilitas harga. Nah, dalam kasus tersebut pihak siapa saja yang perlu dilibatkan? Yang pertama itu ada kelompok tani, koperasi, dinas pertanian, dinas perdagangan, pemerintah daerah, pedagang, dan konsumen. Langkah advokasi yang dapat dilakukan melalui pengumpulan data harga, penyusunan rekomendasi kebijakan, audiensi dengan pemerintah daerah tersebut, penguatan koperasi tani, serta pemanfaatan pemasaran digital agar petani ini dapat menjual produknya secara langsung kepada konsumen. Misalnya nih, kan ada sekarang aplikasi yang dimana dia itu menjual sayur-sayur segar yang dimana itu diperoleh dari si petaninya langsung. Jadi petaninya itu tidak harus
ke tengkulak untuk menjual hasil panennya, dia dapat menjual sendiri melalui melalui aplikasi tersebut. Kalau solusi dalam jangka pendek dan jangka panjang yang dapat dilakukan dalam masalah tersebut yaitu melalui pengumpulan data harga, penyusunan rekomendasi kebijakan, audiensi dengan pemerintah daerah, penguatan koperasi tani, serta pemanfaatan pemasaran digital agar petani dapat menjual produknya itu secara langsung kepada si konsumen. Selanjutnya, kesimpulan. Advokasi merupakan proses strategis yang bertujuan memperjuangkan kepentingan pelaku agribisnis melalui perubahan kebijakan, praktik, maupun sistem pasar. Dalam agribisnis sendiri, advokasi berperan meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat daya saing usaha pertanian tersebut, menciptakan pasar yang lebih adil, serta mendorong kebijakan yang berpihak pada pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Diharapkan kita mampu menjelaskan konsep dalam agribisnis. 2. Menjelaskan jenis-jenis advokasi. 3. Menjelaskan pentingnya advokasi bagi pelaku bisnis. Yang keempat, membedakan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. 5. Menganalisis suatu kasus advokasi di bidang pertanian. Secara umum, advokasi merupakan serangkaian tindakan strategis yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, maupun praktik agar menghasilkan perubahan yang menguntungkan bagi kelompok tertentu. Dalam agribisnis, advokasi bertujuan membantu seluruh pelaku usaha pertanian mulai dari tani, kelompok tani, koperasi, pelaku UMKM, distributor, hingga konsumen agar memperoleh perlindungan serta kesempatan usaha yang baik. Adapun beberapa menurut para ahli, yang pertama dari Peterson 2003, advokasi merupakan proses mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya untuk menciptakan perubahan sosial yang positif. Yang kedua, World Bank 2005. Advokasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan maupun praktik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Tujuan advokasi. Advokasi memiliki beberapa tujuan yang dilakukan untuk yang pertama, melindungi kepentingan petani, memperjuangkan harga yang adil. Yang ketiga, memperluas akses pasar. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya, mempengaruhi kebijakan pemerintah, meningkatkan daya saing agribisnis, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Yang pertama ada advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan dilakukan untuk mempengaruhi pemerintah dalam menyusun kebijakan pertanian.
Dalam advokasi kebijakan ini ada beberapa contoh. Salah satunya subsidi pupuk. Ada juga subsidi benih, ada juga asuransi pertanian. Selanjutnya perlindungan harga dari gabah. Selanjutnya pembangunan irigasi. Misalnya, organisasi petani menyampaikan aspirasi kepada DPR mengenai kenaikan harga pembelian atau HPP gabah agar para petani ini memperoleh keuntungan yang layak. 2. Advokasi pasar. Advokasi pasar bertujuan menciptakan sistem pemasaran yang adil. Contohnya, yaitu memperpanjang rantai distribusi, yang dimana di dalam agribisnis rantai distribusi ini semakin panjang rantai distribusinya, maka pengeluaran yang harus harga yang dari petani ke konsumen itu naik menjadi lebih banyak dari harga aslinya. Misalnya petani menjual cabai itu seharga 1 kilo itu 25.000 dan sampai ke konsumen itu bisa sampai 30 sampai 35.000 contoh. Yang kedua, transparansi harga. Yang ketiga, akses ekspor, serta yang keempat, perlindungan dari tengkulak. Misalnya, koperasi petani langsung menjual hasil panen ke supermarket sehingga harga jualnya itu meningkat daripada menjualnya ke si para pedagang tengkulak. Selanjutnya, advokasi hak. Advokasi hak memperjuangkan hak-hak petani seperti hak atas tanah, hak memperoleh pupuk, hak memperoleh informasi, hak memperoleh upah yang layak. Misalnya jika kerja berat tetapi upahnya itu tidak layak, maka di advokasi ini para petani dapat memperjuangkan hak upahnya itu supaya menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir, perlindungan tenaga kerja pertanian. Advokasi keberlanjutan. Advokasi ini berkaitan dengan pertanian yang ramah lingkungan. Contohnya penggunaan pupuk organik, yang dimana kita tahu kalau zaman sekarang itu para petani sudah banyak yang menggunakan pupuk organik untuk bercocok tanam. Yang kedua, pengurangan pestisida, yang dimana para petani pun sudah diberi pemahaman yang lebih tentang bahayanya pestisida jika digunakan terlalu berlebihan, dan terlalu sering menggunakan pestisida juga tidak baik untuk kesehatan kita yang mengkonsumsi. Yang ketiga itu konservasi tanah. Yang keempat, penghematan air, yang dimana air dihemat untuk keberlanjutan lingkungan. Yang selanjutnya, adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya ada advokasi konsumen. Fokusnya itu melindungi konsumen terhadap produk-produk pertanian, misalnya keamanan pangan. Yang kedua, resiko pestisida. Selanjutnya, sertifikasi halal, yang dimana sertifikasi halal ini
sangat penting pada saat membeli suatu barang jika dari segi konsumen. Kalau misalnya halal, konsumen, karena kebanyakan masyarakat Indonesia itu beragama Islam, maka sertifikasi halal ini sangat-sangat dibutuhkan terhadap produk pertanian ini. Yang keempat, label organik, yang dimana ya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya zaman sekarang itu banyak para petani yang memilih untuk bertani dengan menggunakan pupuk organik maupun pestisida alami. Serta yang terakhir itu informasi kandungan produk, yang dimana kita sebagai konsumen kalau misalnya membeli suatu produk pasti melihat kandungan produk tersebut. Misal nih kita ini alergi kacang, kalau misalnya membeli suatu kue atau cookies, pasti kan kalau misalnya ada informasi kandungan dari produk tersebut, kita dapat tahu bahwa produk ini mengandung kacang-kacangan, berarti saya tidak bisa makan. Jadi informasi kandungan produk ini sangat penting sangat penting pada produk pertanian. Peran penting advokasi dari petani ke pasar. Advokasi membantu petani itu memperoleh harga yang layak, karena yang kedua itu akses pasarnya itu mudah, serta informasi harga, yang dimana kebanyakan petani di Indonesia ini kekurangan informasi terhadap harga pada saat ia menjualnya ke tengkulak. Misalnya di tengkulak dibilang harganya itu 2.000 per gram, sedangkan di pasarnya itu bisa sampai 5-7.000 per gramnya. Yang keempat, posisi tawar yang lebih kuat. Misalnya nih, pembentukan koperasi tani sehingga hasil panen para petani itu dapat dijual langsung bersama, dan harganya itu dapat menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kita menjualnya itu sendiri. Dari petani ke pemerintah, petani dapat menyampaikan aspirasinya itu mengenai pupuk subsidi nih, serta bantuan alat mesin pertanian, yang dimana yang kita tahu kalau bantuan alat mesin yang seperti yang kita tahu, alat mesin pertanian ini sudah banyak digunakan di berbagai wilayah Indonesia dan sangat membantu para petani dalam melakukan usaha taninya, yang dimana dengan alat mesin Alsintan ini dapat mempermudah para petani serta efisiensi mulai dari harga, waktu, dan tenaga kerjanya itu. Makanya bantuan alat mesin pertanian ini sangat penting. Makanya petani dapat menyampaikan aspirasi tentang bantuan alat mesin pertanian. Yang ketiga itu membangun irigasi, yang dimana irigasi ini sangat penting bagi para pelaku usaha tani di komoditas padi sawah. Yang keempat itu bantuan modal. Bantuan modal ini dapat membantu petani pada saat berusaha tani. Melalui organisasi petani, aspirasi lebih mudah didengar oleh pemerintah. Dari pasar ke pemerintah, pelaku usaha agribisnis juga membutuhkan advokasi. Contohnya regulasi ekspor, standar mutu produk kita. Kalau misalnya kita membuat suatu produk, pastinya itu standar mutu itu menjadi hal yang sangat penting.
Yang ketiga itu logistik, pajak, serta kemudahan investasi. Advokasi membantu menciptakan kebijakan yang meningkatkan daya saing sektor agribisnis. Nah, seperti yang kita tahu, advokasi itu merupakan serangkaian tindakan strategis yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan maupun praktik agar menghasilkan perubahan yang menguntungkan bagi kelompok tertentu. Advokasi ini sering disamakan dengan kampanye, lobby, dan negosiasi. Adapun perbedaan dari ketiganya ini yaitu dari aspek tujuan. Advokasi itu mengubah kebijakan, sedangkan kampanye itu meningkatkan kesadaran, sedangkan lobby mempengaruhi pengambilan keputusan, sedangkan negosiasi untuk mencapai kesepakatan di tujuannya. Kalau di sasarannya, advokasi itu lebih ke pemerintah dan masyarakat. Kalau kampanye itu publik, sedangkan lobby itu ke pejabat. Sedangkan negosiasi ini sasarannya itu di kedua belah pihak. Kalau cara, dari aspek cara, advokasi itu berdasarkan kajian, data, dan koalisi. Kampanye itu berdasarkan aspek cara media dan demonstrasi, sedangkan lobby dengan cara pertemuan langsung. Sedangkan kalau misalnya negosiasi itu caranya itu diskusi dan tawar menawar dari kedua belah pihak. Hasil, kalau dari segi aspek hasilnya itu, advokasi itu hasilnya itu yaitu perubahan kebijakan. Setelah menyampaikan aspirasi itu maka terjadilah perubahan kebijakan. Kampanye itu hasilnya itu dukungan dari masyarakat, sedangkan lobby itu hasilnya itu dukungan dari pejabat. Sedangkan kalau negosiasi hasilnya itu kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang terakhir, saya akan menjelaskan advokasi ini tentang saya akan menjelaskan studi kasus tentang advokasi ini. Di kabupaten misal, saya akan membuat permisalan di kabupaten X terjadi panen raya yang besar-besaran. Jadi otomatis kalau misalnya terjadi panen raya, harga cabai itu akan anjlok atau menurun drastis. Harga cabai di tingkat petani turun drastis dari yang awalnya 35 per kilogram menjadi 7.000 per kilogram, dimana di situ sangat terlihat anjloknya, itu sangat terlihat dari 35 ke 7.000. Petani mengalami kerugian karena biaya produksi itu mencapai 10.000 per kilo, sedangkan harga jualnya itu 7.000. Jadi otomatis biaya produksinya itu lebih banyak daripada hasil panennya. Di sisi lain, harga cabai di pasar kota itu tetap harganya itu 28.000 per kilogram, sedangkan dari si petaninya itu dijual 7.000 per kilogram, sedangkan harga cabai di pasar itu tetap 28 per kilogram. Petani menduga rantai distribusinya itu terlalu panjang sehingga keuntungan itu lebih banyak dinikmati pedagang perantara ini. Sedangkan petani, kalau dalam agribisnis itu, kalau rantai distribusi semakin panjang, maka petani akan semakin rugi. Kelompok tani kemudian meminta pemerintah daerah membantu mencari solusi dari masalah tersebut. Masalah ini banyak terjadi di Indonesia dan sangat rawan terjadi di Indonesia. Nah, yang jadi masalah utama dari kasus tersebut yaitu rendahnya harga jual di tingkat petani dan lemahnya posisi tawar petani dalam rantai pemasaran. Jenis advokasi yang paling tepat untuk digunakan yaitu
advokasi pasar untuk memperbaiki sistem distribusi dan untuk memperbaiki sistem distribusi dan advokasi kebijakan agar pemerintah menetapkan kebijakan stabilitas harga. Nah, dalam kasus tersebut, pihak siapa saja yang perlu dilibatkan? Yang pertama itu ada kelompok tani, koperasi, dinas pertanian, dinas perdagangan, pemerintah daerah, pedagang, dan konsumen. Langkah advokasi yang dapat dilakukan melalui pengumpulan data harga, penyusunan rekomendasi kebijakan, audiensi dengan pemerintah daerah tersebut, penguatan koperasi tani, serta pemanfaatan pemasaran digital agar petani ini dapat menjual produknya secara langsung kepada konsumen. Misalnya nih, kan ada sekarang aplikasi yang dimana dia itu menjual sayur-sayur segar yang dimana itu diperoleh dari si petaninya langsung. Jadi petaninya itu tidak harus ke Tenggula untuk menjual hasil panennya, dia dapat menjual sendiri melalui melalui aplikasi tersebut. Kalau solusi dalam jangka pendek dan jangka panjang yang dapat dilakukan dalam masalah tersebut yaitu melalui pengumpulan data harga, penyusunan rekomendasi kebijakan, audiensi dengan pemerintah daerah, penguatan koperasi tani, serta pemanfaatan pemasaran digital agar petani dapat menjual produknya itu secara langsung kepada si konsumen. Nah, selanjutnya kesimpulan. Advokasi merupakan proses strategis yang bertujuan memperjuangkan kepentingan pelaku agribisnis melalui perubahan kebijakan, praktik, maupun sistem pasar. Dalam agribisnis sendiri, advokasi berperan meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat daya saing usaha pertanian tersebut, menciptakan pasar yang lebih adil, serta mendorong kebijakan yang berpihak pada pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Harapkan kita mampu menjelaskan konsep dalam agribisnis. 2. Menjelaskan jenis-jenis advokasi. 3. Menjelaskan pentingnya advokasi bagi pelaku bisnis. Yang keempat, membedakan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. 5. Menganalisis suatu kasus advokasi di bidang pertanian. Secara umum, advokasi merupakan serangkaian tindakan strategis yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, maupun praktik agar menghasilkan perubahan yang menguntungkan bagi kelompok tertentu. Dalam agribisnis, advokasi bertujuan membantu seluruh pelaku usaha pertanian mulai dari tani, kelompok tani, koperasi, pelaku UMKM, distributor, hingga konsumen agar memperoleh perlindungan serta kesempatan usaha yang baik. Adapun beberapa menurut para ahli, yang pertama dari Peterson 2003, advokasi merupakan proses mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya untuk menciptakan perubahan sosial yang positif. Yang kedua, World Bank 2005. Advokasi adalah tindakan
yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan maupun praktik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Tujuan advokasi. Advokasi memiliki beberapa tujuan yang dilakukan untuk yang pertama, melindungi kepentingan petani, memperjuangkan harga yang adil. Yang ketiga, memperluas akses pasar. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya, mempengaruhi kebijakan pemerintah, meningkatkan daya saing agribisnis, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Yang pertama ada advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan dilakukan untuk mempengaruhi pemerintah dalam menyusun kebijakan pertanian. Dalam advokasi kebijakan ini ada beberapa contoh. Salah satunya subsidi pupuk. Ada juga subsidi benih, ada juga asuransi pertanian. Selanjutnya, perlindungan harga dari gabah. Selanjutnya, pembangunan irigasi. Misalnya, organisasi petani menyampaikan aspirasi kepada DPR mengenai kenaikan harga pembelian atau HPP gabah agar para petani ini memperoleh keuntungan yang layak. 2. Advokasi pasar. Advokasi pasar bertujuan menciptakan sistem pemasaran yang adil. Contohnya, yaitu memperpanjang rantai distribusi, yang dimana di dalam agribisnis rantai distribusi ini semakin panjang rantai distribusinya, maka pengeluaran yang harus harga yang dari petani ke konsumen itu naik menjadi lebih banyak dari harga aslinya. Misalnya petani menjual cabai itu seharga 1 kilo itu 25.000 dan sampai ke konsumen itu bisa sampai 30 sampai 35.000 contoh. Yang kedua, transparansi harga. Yang ketiga, akses ekspor, serta yang keempat, perlindungan dari tengkulak. Misalnya, koperasi petani langsung menjual hasil panen ke supermarket sehingga harga jualnya itu meningkat daripada menjualnya ke si para pedagang tengkulak. Selanjutnya, advokasi hak. Advokasi hak memperjuangkan hak-hak petani seperti hak atas tanah, hak memperoleh pupuk, hak memperoleh informasi, hak memperoleh upah yang layak. Misalnya jika kerja berat tetapi upahnya itu tidak layak, maka di advokasi ini para petani dapat memperjuangkan hak upahnya itu supaya menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir, perlindungan tenaga kerja pertanian.
keempat, advokasi keberlanjutan. Advokasi ini berkaitan dengan pertanian yang ramah lingkungan. Contohnya penggunaan pupuk organik, yang dimana kita tahu kalau zaman sekarang itu para petani sudah banyak yang menggunakan pupuk organik untuk bercocok tanam. Yang kedua, pengurangan pestisida, yang dimana para petani pun sudah diberi pemahaman yang lebih tentang bahayanya pestisida jika digunakan terlalu berlebihan, dan terlalu sering menggunakan pestisida juga tidak baik untuk kesehatan kita yang mengkonsumsi. Yang ketiga itu konservasi tanah. Yang keempat, penghematan air, yang dimana air dihemat untuk keberlanjutan lingkungan. Yang selanjutnya, adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya ada advokasi konsumen. Fokusnya itu melindungi konsumen terhadap produk-produk pertanian, misalnya keamanan pangan. Yang kedua, resiko pestisida. Selanjutnya, sertifikasi halal, yang dimana sertifikasi halal ini sangat penting pada saat membeli suatu barang jika dari segi konsumen. Kalau misalnya halal, konsumen, karena kebanyakan masyarakat Indonesia itu beragama Islam, maka sertifikasi halal ini sangat-sangat dibutuhkan terhadap produk pertanian ini. Yang keempat, label organik, yang dimana ya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya zaman sekarang itu banyak para petani yang memilih untuk bertani dengan menggunakan pupuk organik maupun pestisida alami. Serta yang terakhir itu informasi kandungan produk, yang dimana kita sebagai konsumen kalau misalnya membeli suatu produk pasti melihat kandungan produk tersebut. Misal nih kita ini alergi kacang, kalau misalnya membeli suatu kue atau cookies, pasti kan kalau misalnya ada informasi kandungan dari produk tersebut, kita dapat tahu bahwa oh, produk ini mengandung kacang-kacangan, berarti saya tidak bisa makan. Jadi informasi kandungan produk ini sangat penting sangat penting pada produk pertanian. Peran penting advokasi dari petani ke pasar. Advokasi membantu petani itu memperoleh harga yang layak, karena yang kedua itu akses pasarnya itu mudah, serta informasi harga, yang dimana kebanyakan petani di Indonesia ini kekurangan informasi terhadap harga pada saat ia menjualnya ke tengkulak. Misalnya di tengkulak dibilang harganya itu 2.000 per gram, sedangkan di pasarnya itu bisa sampai 5-7.000 per gramnya. Yang keempat, posisi tawar yang lebih kuat. Misalnya nih, pembentukan koperasi tani sehingga hasil panen para petani itu dapat dijual langsung bersama, dan harganya itu dapat menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kita menjualnya itu sendiri. Dari petani ke pemerintah, petani dapat menyampaikan aspirasinya itu mengenai pupuk subsidi nih, serta bantuan alat mesin pertanian, yang dimana yang kita tahu kalau bantuan alat mesin yang seperti yang kita tahu, alat mesin pertanian ini sudah banyak digunakan di berbagai wilayah Indonesia dan sangat membantu para petani dalam melakukan usaha taninya.
yang dimana dengan alat mesin Al-Sintan ini dapat mempermudah para petani serta efisiensi mulai dari harga, waktu, dan tenaga kerjanya itu. Makanya bantuan alat mesin pertanian ini sangat penting. Makanya petani dapat menyampaikan aspirasi tentang bantuan alat mesin pertanian. Yang ketiga itu membangun irigasi, yang dimana irigasi ini sangat penting bagi para pelaku usaha tani di komoditas padi sawah. Yang keempat itu bantuan modal. Bantuan modal ini dapat membantu petani pada saat berusaha tani. Melalui organisasi petani, aspirasi lebih mudah didengar oleh pemerintah, dari pasar ke pemerintah. Pelaku usaha agribisnis juga membutuhkan advokasi. Contohnya regulasi ekspor, standar mutu produk kita. Kalau misalnya kita membuat suatu produk, pastinya itu standar mutu itu menjadi hal yang sangat penting. Yang ketiga itu logistik, pajak, serta kemudahan investasi. Advokasi membantu menciptakan kebijakan yang meningkatkan daya saing sektor agribisnis. Nah, seperti yang kita tahu, advokasi itu merupakan serangkaian tindakan strategis yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, maupun praktik agar menghasilkan perubahan yang menguntungkan bagi kelompok tertentu. Advokasi ini sering disamakan dengan kampanye, lobby, dan negosiasi. Adapun perbedaan dari ketiganya ini yaitu dari aspek tujuan. Advokasi itu mengubah kebijakan, sedangkan kampanye itu meningkatkan kesadaran, sedangkan lobby mempengaruhi pengambilan keputusan, sedangkan negosiasi untuk mencapai kesepakatan di tujuannya. Kalau di sasarannya, advokasi itu lebih ke pemerintah dan masyarakat. Kalau kampanye itu publik, sedangkan lobby itu ke pejabat. Sedangkan negosiasi ini sasarannya itu di kedua belah pihak. Kalau cara, dari aspek cara, advokasi itu berdasarkan kajian, data, dan koalisi. Kampanye itu berdasarkan aspek cara media dan demonstrasi, sedangkan lobby dengan cara pertemuan langsung. Sedangkan kalau misalnya negosiasi itu caranya itu diskusi dan tawar menawar dari kedua belah pihak. Hasil, kalau dari segi aspek hasilnya itu, advokasi itu hasilnya itu yaitu perubahan kebijakan. Setelah menyampaikan aspirasi itu maka terjadilah perubahan kebijakan. Kampanye itu hasilnya itu dukungan dari masyarakat, sedangkan lobby itu hasilnya itu dukungan dari pejabat. Sedangkan kalau negosiasi hasilnya itu kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan advokasi ini tentang saya akan menjelaskan studi kasus tentang advokasi ini. Di kabupaten misal, saya akan membuat permisalan di kabupaten X terjadi panen raya yang besar-besaran. Jadi otomatis kalau misalnya terjadi panen raya, harga cabai itu akan anjlok atau menurun drastis. Harga cabai di tingkat petani turun drastis dari yang awalnya 35 per kilogram menjadi 7.000 per kilogram, dimana di situ sangat terlihat anjloknya, itu sangat terlihat dari 35 ke 7.000. Petani mengalami kerugian
karena biaya produksi itu mencapai 10.000 per kilo, sedangkan harga jualnya itu 7.000. Jadi otomatis biaya produksinya itu lebih banyak daripada hasil panennya. Di sisi lain, harga cabai di pasar kota itu tetap harganya itu 28.000 per kilogram, sedangkan dari si petaninya itu dijual 7.000 per kilogram, sedangkan harga cabai di pasar itu tetap 28 per kilogram. Petani menduga rantai distribusinya itu terlalu panjang, sehingga keuntungan itu lebih banyak dinikmati pedagang perantara ini. Sedangkan petani, kalau dalam agribisnis itu, kalau rantai distribusi semakin panjang, maka petani akan semakin rugi. Kelompok tani kemudian meminta pemerintah daerah membantu mencari solusi dari masalah tersebut. Masalah ini banyak terjadi di Indonesia dan sangat rawan terjadi di Indonesia. Nah, yang jadi masalah utama dari kasus tersebut yaitu rendahnya harga jual di tingkat petani dan lemahnya posisi tawar petani dalam rantai pemasaran. Jenis advokasi yang paling tepat untuk digunakan yaitu advokasi pasar untuk memperbaiki sistem distribusi dan advokasi kebijakan agar pemerintah menetapkan kebijakan stabilitas harga. Nah, dalam kasus tersebut pihak siapa saja yang perlu dilibatkan? Yang pertama itu ada kelompok tani, koperasi, dinas pertanian, dinas perdagangan, pemerintah daerah, pedagang, dan konsumen. Langkah advokasi yang dapat dilakukan melalui pengumpulan data harga, penyusunan rekomendasi kebijakan, audiensi dengan pemerintah daerah tersebut, penguatan koperasi tani, serta pemanfaatan pemasaran digital agar petani ini dapat menjual produknya secara langsung kepada konsumen. Misalnya nih, kan ada sekarang aplikasi yang dimana dia itu menjual sayur-sayur segar yang dimana itu diperoleh dari si petaninya langsung. Jadi petaninya itu tidak harus ke Tenggula untuk menjual hasil panennya, dia dapat menjual sendiri melalui aplikasi tersebut. Kalau solusi dalam jangka pendek dan jangka panjang yang dapat dilakukan dalam masalah tersebut yaitu melalui pengumpulan data harga, penyusunan rekomendasi kebijakan, audiensi dengan pemerintah daerah, penguatan koperasi tani, serta pemanfaatan pemasaran digital agar petani dapat menjual produknya itu secara langsung kepada si konsumen. Nah, selanjutnya kesimpulan. Advokasi merupakan proses strategis yang bertujuan memperjuangkan kepentingan pelaku agribisnis melalui perubahan kebijakan, praktik, maupun sistem pasar. Dalam agribisnis sendiri, advokasi berperan meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat daya saing usaha pertanian tersebut, menciptakan pasar yang lebih adil, serta mendorong kebijakan yang berpihak pada pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.